Kita masuk hadis 1048 tentang masalah hak dan kewajiban, tapi ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini hadisnya. Wa an Hakim ibn Muawiyah an abihi radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah ma haqqa zawji ahadina alayhi qala tut'imuha idza akalta wa taqsuha idza iktasaita wala tadrib al-wajha wala tukabbah wala tahjur illa fil bait. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa 'allaqa al-Bukhari ba'dah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hakim bin Muawiyah dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Apa yang dia harus berikan kepada istrinya? Beliau menjawab, engkau memberinya makan jika engkau makan, artinya semampumu. Engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, jangan tidak menemani tidur kecuali dalam rumah. Karena ada hajar namanya ya. Dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ayat ini menjelaskan kalau wanita yang kalian takut nusyudnya, nusyud itu membangkang, disuruh lakukan perbuatan yang Allah perintahkan dia nggak mau, kan suaminya bertanggung jawab ya. Istri nggak bertanggung jawab. Kalau suaminya buat salah, dia cuma ingkar mungkar secara umum, tapi tidak ada tanggung jawab. Kalau suami tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Kalau kalian takut nusyud, pelanggaran wanita terhadap hukum-hukum Allah, maka fa'iduhun, ingatin, nggak boleh, haram, gini ingatin. Nggak mau, wahjuruhunna fil madaji, boikot mereka di ranjang, gitu lah. Jadi jangan digaulin, dibalik belakangin, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan pindah kamar si suami. Ya. Jadi ini hajar namanya, tidak menemani tidur, ya. Tidak melayani biologis, ya. Tidak mengajak ngobrol, itu namanya hajar. Kalau juga tidak mau, tetap membangkang, tetap keluar rumah tanpa izin, tetap melakukan pelanggaran agama, nggak mau sholat, nggak mau tutup aurat dan seterusnya, maka boleh dipukul. Tapi pukulannya kata para ulama masuk dalam makna darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyisakan bekas. Sebagian ulama memberikan contoh dengan mengambil kayu siwak yang dipukulkan ke tangannya, gitu kan? Mungkin pakai jari, kamu udah salah, gitu kan? Jadi bukan nampar, bukan nendang dan seterusnya. Ini luar biasa. Saya kaget ada sebagian istri sudah memar-memar di box seperti lagi main tinju. Kenapa nggak masuk di ring aja, gitu kan? Sekalian kasih sarung tinju, berantem deh, gitu. Ini ngapain pukul-pukulan ini, gitu kan? Ini semua dari syaitan. Ini kena ketidakfahaman terhadap agama. Ini nggak boleh. Orang kalau paham agama, insya Allah jauh dari itu. Jadi dimaksud dari hadis ini adalah dan jangan tidak menemani tidur, hajar maksudnya. Jangan sampai engkau meninggalkan ranjang dan tidak menggauli dia kecuali di rumahmu. Nggak boleh di luar. Misal lagi nginap di rumahnya mertua, gitu kan? Kemudian dia pindah kamar tuh nggak. Artinya tidak boleh orang lain tahu. Harus tertutup. Tidak boleh kecuali di rumahmu. Itu yang dimaksud di sini. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita adanya kewajiban suami dan hak istri. Kewajiban suami adalah yang pertama memberikan makan dan minum serta pakaian semampunya yang dia mampu. Kemudian juga yang kedua, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menjelek-jelekkan. Yukabbah ini ngucapin kata-kata yang menghina, menjatuhkan, apalah. Kau memang dasarnya dari keluarga begini, naudzubillah, ini nggak boleh, gitu kan? Kau memang begini, kau memang begitu, oh memang masa lalu kamu begini, enggak. Termasuk selain jangan cemburu buta tadi yang saya berikan, juga jangan pernah menyebut-nyebut masa lalu, nggak perlu, nggak bisa. Sekarang ya sekarang, nggak boleh, gitu kan? Ada salah satu kakak ipar saya, kebetulan suami dia memang kerja di sebuah kantor yang masih bercampur baur, gitu kan? Memang suaminya masih umum lah, dan dia seorang pengacara, ya, dan punya banyak program-program. Bukan pengacara, dia kerja di sebuah media sosial yang ngumpulin data-data dari masyarakat, gitu kan. Ringkas cerita adalah, dia bilang, ini saya kalau datang ke acara, kebetulan dia cerita sama istri saya sampaikan kepada saya gitu. Dia bilang kalau lagi datang ke acara kantor, sering kali teman-teman kantornya suami saya ini godain saya. Dia bilang, oh kamu istrinya si fulan ya? Oh itu dulu mantan saya tuh. Kata teman-teman perempuannya
si suaminya ini, gitu kan. Tapi perhatikan bagaimana bijaksana dia menjawab. Oh iya, itu kan dulu, sekarang suami saya. Selesai, gitu kan. Orang itu jadi nggak bisa ngomong. Tapi kalau orang salah nih, dia berbahaya nih. Dia pendam, pulang ke rumah, oh kau rupanya begini ya. Masa lalu mau diapain masa lalu? Orang dulu pernah lakukan. Umar bin Khattab dulu pemabuk, gitu kan. Tapi setelah sekarang lain. Lihat sekarangnya, bukan dulunya. Ini penting ya. Apa yang kita lihat depan mata kita, kalau ada orang baik depan mata kita nih, pasangan kita baik, lalu ada orang ceritain macam-macam, itu cerita dia, nggak usah terpengaruh. Depan mata saya ini kok, gitu kan? Ya udah ini saja. Karena dalam Islam hukumnya hukum zahir, yang kelihatan depan mata saja. Kita nggak perlu menghakimi yang lain. Ini penting ya. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya laki-laki harus memberikan hak istrinya. Ini kewajiban dia. Pakaian, makanan dan seterusnya, dan saya sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan kalaupun dia menghukum, dia tidak boleh menghukum dengan memukul wajah atau menjelek-jelekan, termasuk menyebut-nyebutkan masa-masa lalu, kesalahan-kesalahan, dan kemudian juga tidak boleh menghajar, memboikot di ranjang kecuali di rumah. Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil adalah bagaimana Nabi SAW dalam agama yang dibawa oleh beliau ini, yang mulia dari Allah SWT, menjaga keharmonisan rumah tangga. Sampai pada tingkat ibu-ibu sekalian, kalau ada suami istri bercerai dan jelas si istri ini tahu dia yang salah, suaminya bukan suka mukul, bukan kasar, bukan pemabuk, lalu kemudian terbawa perasaan, dia minta cerai, suaminya juga emosi, ceraikan. Maka di masa iddah, kalau si istri yang salah 3 bulan menunggu masa haid itu justru dianjurkan dalam semua buku fikih kita di 4 madhab, agar berdandan, menata rumah, memperbaiki kesalahannya, nggak keluar dari rumahnya. Jangan keluar dari rumah di masa iddah itu, agar suaminya bisa ridho dan memaafkannya. Karena di dalam masa iddah ini, kalau suami istri itu baikan, baik dengan memaafkan atau kembali berhubungan biologis, maka sudah dianggap suami istri lagi, tidak butuh akad nikah, gitu kan. Tapi kalau sudah lewat dari 3 bulan, 3 kali masa haid, maka harus akad nikah baru. Akad nikah baru pakai wali lagi, seperti nikah baru, 2 saksi, mahar dan seterusnya. Kalau sudah lewat masa iddah, misal sudah cerai setahun misalnya kan. Nah, tapi kalau enggak dalam masa iddah, maka itu bisa kembali kapan saja tanpa anda akad nikah. Ini satu hukum juga yang berhubungan dengan tadi. Jadi saking pentingnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Lapangkan dada kita, ibu-ibu sekalian. Kalau ibu salah, jangan segan mengatakan maafin saya. Dan kalau ibu benar, maafkan. Begitu juga dengan suami tentunya. Saya kalau bicara sama bapak begitu, anda benar, maafkan yang salah, maafkan istri, maafkan anak. Kalau anda salah, jangan segan mengucapkan saya minta maaf. Karena itu perintah agama, gitu kan? Kita jalankan agama.